dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore. Selamat malam untuk waktu malam Amerika. Baik, hari ini dalam perayaan Ekaristi Kudus ini kita berdoa untuk anggota keluarga kita masing-masing di mana saja mereka berada, dan kita juga bersyukur untuk kesempatan ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena oleh berkat dan perlindungannya kita semua bisa berada di tempat ini dengan selamat, dan kita juga terus berdoa untuk mereka yang masih dalam perjalanan. Saudara-saudari, kita sadar bahwa kita manusia yang tidak sempurna di hadapan Allah, maka marilah kita di perayaan Ekaristi Kudus ini kita hening sejenak. Kita merenungkan kembali di atas segala dosa dan salah kita, seraya memohon ampun dari Tuhan. Sama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 5 ayat 34 sampai 45. Para rasul bergembira karena mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dananya. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, ia berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkannya orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah
dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Rizwan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Respons. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Mari kita berdiri untuk mendengarkan bacaan itu. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 500 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung,
seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Baik, saudara kita sekali lagi selamat sore, selamat malam. Selamat sore. Ya. Kita ikut bakti Indonesia sudah. Selamat sore. Ya. Baik, dalam bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada sore hari ini, kita melihat bahwa ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan tentu mereka punya alasan kenapa mereka pergi mengikuti Yesus. Mereka sudah melihat begitu banyak hal, begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka juga sudah begitu terkesan, dengan bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah. Jadi mereka begitu terlena kayaknya. Bahkan saking terlenanya, mereka lupa di mana mereka berada. Mereka terus mengikuti Yesus sampai mereka lupa di mana mereka berada. Pada akhirnya mereka merasa lapar. Dan Anda tahu, ketika saya merenungkan Injil kita pada sore hari ini, saya teringat waktu saya masih kecil, masih SD. Saya rela jalan bermil-mil, berjalan jauh hanya untuk melihat pertunjukan sulap. Waktu kami masih SD, kami suka sekali untuk nonton sulap, apalagi sulap yang sampai potong-potong kepala itu. Iya, jadi kami begitu senang. Jadi kami rela jalan berjam-jam, bermil-mil untuk hanya nonton sulap saja. Dan sampai di sana kami nonton, dan setelah selesai cek waktu begini sudah jam 2 dan jam 3. Perut sudah kosong. Tidak ada pilihan lain. Mau tidak mau harus kembali balik ke rumah. Belum lagi di daerah kami sering hujan. Dari pulang rumah, perut kalian kosong, basah-basah lagi. Ya. Dari malam waktu saya renungkan Injil kita pada sore hari ini, saya teringat ya. Saya pikir ini juga dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Sekali lagi, saking terlenanya mereka dengan apa yang dilakukan Yesus, saking terlenanya dengan sabda yang diucapkan Yesus, mereka lupa untuk makan. Dan Yesus tahu. Menariknya, Yesus tahu bahwa mereka lapar. Yesus tahu mereka sudah lelah. Jadi Yesus bilang ke Filip, coba beli sesuatu untuk mereka. Coba bayangkan, sebenarnya Yesus juga tahu bahwa ada begitu banyak orang. Bayangkan 5.000 orang. Itu pun hanya laki-laki, belum termasuk perempuan. Ya, dari Tuhan Yesus bilang ke Filipus, coba ambil uang beli sesuatu. Saya pikir walaupun kita punya $1,000 untuk kasih makan 5.000 orang, pasti tidak akan cukup, right? Karena itu Filip bilang, 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka dapat sebagian kecil. Dan pada akhirnya mereka temukan seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus bilang, apa yang ada padamu, bawa ke sini saja. Sekalipun itu 5 roti dan 2 ikan. Jadi walaupun mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak surprise, tidak shock. Dan bagi Yesus, kekurangan yang mereka alami saat itu bukan merupakan halangan untuk membantu orang lain. Saya pikir inilah pesan yang dapat kita ambil dari bacaan Injil kita hari ini, bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini. Kekurangan yang kita, saya harap kekurangan yang kita miliki tidak membatasi kedermawanan kita kepada orang lain. Ingat, saudara-saudara yang terkasih,
Tuhan itu begitu dermawan kepada kita. Tuhan senantiasa memberkati kita setiap hari. Dan Tuhan mau bahwa setelah kita menerima berkat dari Tuhan, berkat yang sama juga kita salurkan kepada yang lain. Hanya saya entah salah atau tidak, kadang kita tidak mau untuk membagikan berkat yang kita punya. Betul tidak? Kadang sulit sekali untuk membagikan berkat yang kita miliki. Ada saat dimana kita mau beri, tapi kita masih pikir-pikir, saya mau beri, takutnya saya tidak punya apa-apa lagi. Belum lagi kita punya kecenderungan, sebelum memberi kita komplain dulu. Selalu minta, dan lain sebagainya. Saya pernah satu kali pergi, saya lupa berkat rumah atau apa, saya stop di lampu merah. Jadi sambil menunggu lampu hijau, saya berhenti dan di depan saya ada satu mobil. Dan waktu itu kami lihat, waktu sedang berhenti, kami lihat ada satu homeless jalan di sisi jalan. Dan saya dengar bapak tua yang mobil di depan saya bilang, kau masih muda, kau masih tua, kau harus pergi cari kerja. Jadi coba bayangkan situasinya. Maksudnya untuk kita, kalau memang kita tidak mau membantu, lebih baik kita tidak usah komplain, atau kita tidak usah judge, right? Ya, tapi entah sadar atau tidak, kadang itulah yang kita buat. Sebelum kita beri, kita komplain. Kita seperti Filipus di dalam Injil tadi, kita cari banyak alasan untuk tidak membantu. Kita cari banyak alasan untuk tidak membantu. Tapi semoga lewat bacaan Injil suci yang kita dengar hari ini, kita diingatkan bahwa sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, tapi setidaknya kita bisa memberikan sesuatu untuk membantu orang lain. Ingat, Tuhan sudah begitu generous, begitu dermawan kepada kita. Tuhan senantiasa memberkati kita dengan banyak hal. Marilah kita berikan berkat yang sama kepada yang lain. Biarkan orang lain merasakan kehadiran Tuhan lewat kebaikan kita. Hari ini Tuhan tidak hanya mengajak kita untuk dermawan dalam hal material, tapi juga bisa dalam hal spiritual. Kita bisa membagikan rasa cinta kasih kita, kedermawanan kita, pengampunan kita, penghormatan kita kepada yang lain. Dan ingat, saudara yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sekali lagi begitu dermawan kepada kita. Dia memberi berkat, dan bukan hanya itu, Dia juga memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Kalau Tuhan Allah sudah melakukan semuanya itu, kita sebagai pengikut-pengikutnya juga harus bersikap demikian. Dari seraya melanjutkan perayaan Ekaristi Kudus ini, kita mohon berkat Tuhan. Kita mohon doa agar kita semakin dermawan kepada sesama. Karena itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Amin. Amin. Mari kita semua berdiri. Saudara-saudari kekasih, dalam sukacita Paskah, kita percaya bahwa Kristus yang bangkit senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Maka dengan penuh iman, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa. Untuk gereja, semoga gereja yang telah ditebus oleh kebangkitan Kristus senantiasa menjadi tanda harapan dan sukacita bagi dunia, serta setia mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan mendengarkan doa kami. Untuk para pemimpin bangsa, semoga
Semoga para pemimpin bangsa diberi kebijaksanaan dan hati yang tulus dalam melayani masyarakat, serta berjuang demi keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah doa kami. untuk pembukaan retreat ini. Semoga Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita semua, seluruh peserta retreat ini, agar melalui setiap sesi doa dan permenungan kita semakin mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus yang bangkit. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah doa kami. untuk para pembimbing dan pelayan retreat. Semoga Tuhan memberkati para pembimbing, panitia, dan semua yang melayani dalam retreat ini, agar mereka diberi kesehatan, kesabaran, dan semangat dalam menjalankan tugas mereka. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah doa kami. untuk mereka yang sedang mengalami kesulitan. Semoga Kristus yang bangkit menguatkan mereka yang sedang sakit, berduka, atau mengalami kesulitan hidup, agar mereka merasakan penghiburan dan harapan baru. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah doa kami. untuk intensi pribadi kita, untuk segala wujud, niat, dan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah doa kami. Allah, Bapa yang Maha Baik, Engkau telah membangkitkan putra-Mu dari kematian dan memberikan kepada kami harapan baru. Dengarkanlah doa-doa kami yang kami panjatkan dengan penuh iman ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan dapat selamatkan kita serta seluruh Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada saat ini. Layaklah Engkau kami memuliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya hidupnya semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru, putra putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan sambil tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami mengharap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuh dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkannya." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leonardus dan uskup kami, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami, keluarga kami yang telah mendahului kami. Kami mendoakan arwah-arwah mereka terdiri di alam Dharma. Saudara kami ini telah menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan perantara Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau yang dunia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan lupa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Marilah kita akan memberikan salam damai. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, Kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas mengatakan pada saya, tetapi katakanlah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami telah disegarkan oleh misteri keselamatan. Semoga anugerah yang kami terima ini menguatkan iman kami, agar kami selalu setia mengikuti Putra-Mu yang bangkit mulia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Selamat malam semuanya. Ini pengumuman singkat aja. Sesudah misa kita akan dinner jam 6 di ruangan sebelah. Jadi 15 menit sebelumnya terserah kita mau di sini, di belakang ruangan juga ada snack, minuman, terserah kita bisa tunggu sampai jam 6. Juga sebenarnya di ruangan sebelah di banquet ada coffee, tea all day. Jadi anytime if you need coffee, fresh coffee, tea, hot water ada di sebelah. Ya. Nanti sesudah dinner kita ada pengumuman yang lebih panjang lagi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras. Kita tepuk tangan untuk panitia. Luar biasa ini untuk pertama kalinya dalam kelompok yang besar sekali kita adakan retreat. Luar biasa. Ini untuk kakak luar biasa ini. Prof. Ferdi bilang itu mujizat itu terjadi karena willingness to give. Anak kecil itu willingness to give. If you have no willingness to give, tidak akan terjadi mujizat. Bayangkan keinginan, kemauan anak kecil itu untuk memberikan apa yang dia punya, walaupun beberapa ekor ikan. Kita tahu ikan jenis apa waktu itu? Om Teddy tahu ikan jenis apa ya waktu itu? Mungkin itu tilapia, mungkin ya? Who knows? Or red snapper, salmon could be. But there was a willingness of the little boy to feed the group. Think about it. If he wasn't willing to give what he has, what's going to happen? Of course, Lord has power to do so. But dari sisi manusia, Anda punya kemauan untuk memberikan. Jadi dalam kehidupan harian itu, jangan tunggu sampai kaya dulu untuk memberi. Karena Anda tidak akan pernah kaya. Karena kerakusan manusia untuk kumpul tidak akan pernah kaya. Jadi berikan dari kekurangan kamu, biarkan Tuhan yang
bekerja. Amin. Berikan dari apa yang kita punya, biarkan Tuhan yang mengerjakan selanjutnya. Do the best you could, and the rest to God. Let it be God. God is still in charge. Amen. Terima kasih sudah tiba hari ini, dan saya harap kita akan enjoy weekend ini sangat. Yes. Ya. Romo Vincent, tepuk tangan untuk Romo Vincent. Ini senior yang luar biasa, punya waktu dan mau join kita hari ini ya. Romo Vincent, matur nuhun. Mari kita semua berdiri mohon berkat Tuhan bersama. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, sedang berencana berusaha kita di hari-hari selanjutnya, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai, mari kita pulang dalam damai Tuhan. Semua nyanyi loh, lagu penutup semua nyanyi. Kita harus punya chord sendiri. Siapa yang mau pakai mic? Yang mau pakai mic? Cek. Di jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan berita dalam kelak, cari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Amin. Saya butuh pemain kedua untuk ukulele. Saya ada dua ukulele. Besok sama kita main. Jadi siapa yang tahu main ukulele? Dampingi saya untuk main ukulele besok. Main ukulele. Bisa main ukulele? Ada nih. Boleh. Nanti besok kita main. Wanita, coba. Ya, coba. Ya. Wanita. Nyanyi lagunya nanti kasihnya seperti sungai. Seperti sungai. Terima kasih ya. Silakan, senang.